Untuk video kali ini saya akan menjelaskan. Ini sudah saya simpan di kulkas tadi, lupa, baru harus bikin video untuk pembukaan. Jadi kelihatan berembun ya, kelihatan tulisannya. Nah, video kali ini itu adalah menjelaskan bagaimana kita membuat tempe starter kalau kita sudah punya tempe starter. Artinya kita mungkin membeli tempe starter entah itu dari online atau Indonesia, dan kita ingin memperbanyak tempe starter itu karena dengan sistem yang saya berikan ini, tempe starternya tahan 3 tahun bahkan lebih kalau disimpan di freezer dalam jar yang tertutup rapat seperti ini atau plastik yang tertutup rapat. Nah, jadi dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana membuat tempe starter dari sedikit tempe starter yang kita punya. Jadi kita tidak akan pernah kehabisan persediaan ragi tempe atau tempe starter ya. Tadi tempe starter adalah ragi tempe. Jadi bagaimana caranya? Disaksikan. Yuk kita lihat. Kali ini akan saya ajarkan bagaimana membuat ragi tempenya. Kalau kita sudah punya ragi tempe tapi susah untuk beli lagi, itu kita bikin untuk memperbanyak. Kalau yang pertama dulu saya ajarkan dari tempenya, kita bisa bikin ragi tempe. Nah, sekarang dari ragi tempe kita perbanyak. Caranya ini nasi dingin ya, nasi dingin. Dan ini ragi tempe. Berapa banyak? Saya nggak pasti. Jadi biasanya saya bikin tuh kira-kira gitu. Nasi segini, ini mungkin 50 gram. Kita tuang aja. Tuang, diaduk. Tangan harus bersih ya. Kalau saya pakai sarung tangan, diaduk rata. Nah, kita sediakan di sini saya pakai loyang aluminium coba. Nah, loyang aluminium seperti ini, ya. Saya tatakin kertas roti dan loyangnya sudah dibolong-bolongi. Jadi saya tusuk-tusuk pakai pisau, termasuk kertasnya harus bolong, ya, supaya bisa bernapas. Nah, kemudian dituang. Tuang, diratakan. Nah, seperti ini. Kemudian tutup. Ini didiamkan 4 hari atau sampai jamurnya kelihatan abu-abu hitam, ya, 4 hari. Biasanya sih 4 hari. Day 4. Ini adalah beras dengan ragi tempe. Jadi untuk membuat ragi itu, nah ini hari keempatnya. Jadi setelah tampilan seperti ini, bisa hari ketiga, bisa hari keempat, tampilan seperti ini, baru kita potong-potong dan kita keringkan. Bisa dengan udara atau panas matahari. Bisa, kalau saya pakai dehydrator itu karena lebih cepat, lebih praktis saja buat saya di sini karena kita kan banyak hujan. Dan karena ini untuk ragi tempe, itu penting sekali kalau buat saya. Semuanya harus benar-benar bersih ya. Jadi
talenan itu bersih, pisau juga bersih. Semuanya tempat untuk akan mengeringkan juga harus bersih. Nah, seperti ini, bersih, siap. Saya menggunakan sarung tangan juga. Seperti ini. Kalau saya cukup dibagi, saya bagi 4, dibagi 4 atau 6 boleh, itu cuma supaya keringnya cepet ya jadinya. Nah, ini akan saya keringkan di dehydrator dengan suhu 110 selama, kita lihat, 12 jam. Apakah sudah kering atau belum? Kalau dia belum benar-benar kering, kita lanjutkan lagi. Tapi kalau sudah kering, nanti dihaluskan. Jadi 110 ya, 110 derajat Fahrenheit selama 12 jam. The following day. Nah, ini setelah 12 jam dehydrator ini betul-betul kering sekali, jadi sampai ke dalamnya. Dan ini adalah tepung beras, kira-kira 1 cup disangrai dan dingin. Sekarang saya akan haluskan raginya dulu, kemudian dicampur dengan tepung beras. Nah, ini saya akan blender dulu sampai halus. Nah, ini sudah saya haluskan. Kemudian untuk mencampurnya itu saya gunakan tepung berasnya, saya tuang aja ke mixer, di blender lagi supaya tercampur rata ya. Ini cara mudah. Ini sudah tercampur rata ya. Dan kemudian saya akan taruh di jar bersih dan kering. Bersih dan kering itu harus ya. Ini corongnya kita tuang. Ini disimpan di freezer. Kalau di freezer itu tahan lama, bisa 3-4 tahun. Tapi bener-bener dingin ya freezernya ya. Jadi ini bisa disimpan di freezer dan digunakan kapan aja kalau kalian bikin tempe. Jadi ini tadi ya ragi tempe jadi kita multiplying ragi tempe. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video-video yang selanjutnya dan lain resep. So, bye. See you in the next recipe.